Oke, nah hari ini adik-adik apositif akan dibawakan oleh abang ya, Dendro dari Medan, Bang Isman, atau biasanya abang tuliskan namanya kayak gini ya kan dek. Oke, baik, kita mulai aja pembahasannya apositif. Oke, nah dimulai dengan apositif dulu ya. Apositif itu apa bang? Apositif secara definisi dia sebetulnya adalah frase yang digunakan untuk menjelaskan ya, frase tambahan yang digunakan untuk menjelaskan, yang digunakan untuk menjelaskan biasanya kata benda, baik dia subjek maupun objek ya. Nah, jadi nanti dalam pembahasan mengenai apositif yang harus kita lihat pertama kali apanya? Nah, pertama kita harus mengenali dulu letaknya. Letaknya itu di mana saja bang? Letaknya itu ada 3 ya. Ya masuk iklan. Oke. Jadi letaknya ada 3 tempat adik-adik. Yang pertama di mana dia? Bisa aja nanti letaknya itu di tengah kalimat sehingga posisinya subjek koma kemudian titik-titik lalu ada koma dan setelah koma ada predikat. Yang kedua, letaknya itu adalah di awal sehingga titik-titik lalu koma kemudian diikuti subjek predikat. Dan yang ketiga, letaknya itu ada di akhir ya. Jadi subjek, predikat, objek kemudian muncullah apositif. Oke, ini letaknya deh ya. Jadi biasanya memang soalnya itu identik dengan apa tadi? Identik dengan adanya koma ya. Jadi adanya koma. Kalau di tengah dia komanya 2, kalau di awal atau di akhir komanya 1 ya. Jadi itu tanda-tanda soal apositif. Nah, sekarang kita coba lanjutkan dulu. Setelah tahu letaknya, maka pilih jawaban ya. Nanti pilihlah jawaban. Jawaban yang bagaimana bang? Nah, yang dipilih jawabannya nanti salah satunya adalah yang bentuknya adalah noun phrase. Noun phrase itu kayak mana bang? Yang pasti nggak boleh ada subjek dan predikat. Jadi kayak mana dia? Yang boleh itu salah satu bentuknya nanti adalah boleh dia artikel plus benda, boleh dia adjektif plus benda, boleh juga nanti ada artikel plus adjektif plus benda, atau boleh pokoknya benda dengan benda, atau intinya tadi apa? Tidak ada subjek dan predikat. Oke, itu namanya noun phrase. Nah, yang kedua jawaban yang harus kalian temukan jika noun phrase nggak ada, boleh langsung dia verb ing, atau boleh juga nanti dia langsung verb 3. Bedanya aktif atau pasif. Jadi ini ketika nanti dia aktif biasanya diartikan yang Oke, kalau ini dia pasif. Biasanya diartikan yang di. Oke, nah jika 2 kemungkinan jawaban ini juga tidak ada, kita pilih kemungkinan jawaban yang ketiga, yaitu who atau which, yang setelahnya langsung diikuti dengan predikat. Bang, predikatnya apa aja bang? Nah, predikat yang dimaksud di sini nanti, predikat yang boleh muncul ini salah satunya adalah verb 1 atau verb 2. Boleh juga nanti to be. Ya, to be-nya boleh diikuti verb ing, atau to be boleh diikuti verb 3, atau boleh juga diikuti dengan adjektif. Yang ketiga, boleh juga nanti do atau does atau did kemudian diikuti not lalu verb 1. Kemudian yang keempat, setelah who atau which boleh juga modals diikuti dengan verb 1 ya, atau be. Nah, yang kelima boleh juga setelahnya diikuti have, has atau had lalu diikuti dengan verb 3 atau been. Jadi inilah jawaban yang wajib kalian cari nanti dek. Oke, jawaban ini wajib kita cari nantinya. Jika jawaban ini enggak ada, ya berarti ini bukan soal positif ya kan. Oke, nah jadi nanti selain jawaban ini pastinya ada jawaban jebakan.
Makanya nanti kalian wajib hindari jawaban yang di bawah ini. Ya, hindari jawaban yang di bawah ini. Apa aja Bang yang dihindari Bang? Salah satunya adalah kalian tidak boleh nanti Dek memilih jawaban, ya. Jangan kalian pilih yang jawabannya membentuk pola subjek predikat. Jangan ya. Yang kedua, jangan juga kalian pilih yang jawabannya cuma verb 1 atau diawali verb 1 atau diawali verb 2. Yang ketiga, juga jangan kalian pilih yang diawali to verb 1 atau diawali to be. Nah, yang keempat, jangan juga kalian pilih nanti yang jawabannya menggunakan awalan that. Baik that subject maupun that diikuti dengan predikat, nggak boleh. Selanjutnya, tidak boleh juga kalian pilih jawaban yang who atau which-nya nanti diikuti dengan subjek predikat. Ini nggak boleh. Dan nggak boleh juga nanti kalian jumpai jawaban yang ada noun phrase tapi di belakangnya ada who-nya atau ada which-nya atau ada that-nya, itu aja titik, nggak boleh. Ya, tapi kalau dia noun phrase aja boleh. Dah, jadi ini adalah jawaban yang tidak boleh. Kemudian ini jawaban yang wajib kalian pilih. Nah, kita coba buat dulu contoh soal. Dah, kita buat contoh soal. Contoh, misalkan the building, koma, titik-titik in 1995 is the tallest building in this town. Dah, kita buat pilihan yang A. It was built. Pilihan B, built aja. Pilihan C, building. Atau pilihan D, that was built. Nah, A, B, C atau D? Nah, jadi untuk soal ini masuk A positif nggak ini Bang? Nah, tadi kata kunci soal A positif apa Dek? Pertama ada koma, koma. Jadi ini masuk pola A positif yang letaknya di mana ini? Yang letaknya di tengah ya, nampak ya? Nah, yang kayak gini dia polanya. Dah. Jadi karena dia di tengah, ini A positif ada koma-koma ya. Diawali dengan tadi apa? Ya, di awal ini sudah ada subjeknya. Kemudian ini ada predikatnya. Oke, jadi sudah memenuhi pola soal A positif. Sekarang tinggal kita tengok deh, jawaban yang paling pas mana? Ingat tadi jawaban yang wajib dihindari salah satunya adalah membentuk pola subjek predikat. Jadi jawaban yang A ini wajib salah ya. Kenapa wajib salah? Karena jawaban yang A ini dia sudah ada subjek dan ada predikat. Jadi ini nggak cocok. Tap. Dah. Jawaban B bisa nggak Bang? Build ini adalah verb 3. Masuk nominasi. Tadi verb 3 boleh. Ya. Oke, selanjutnya jawaban C masuk nggak Bang? Jawaban C ini verb ing. Verb ing juga masuk nominasi. Nah, ini ada verb ing. Ya, jadi boleh. Kita simpan ya kan, Dek? Jawaban yang D diawali dengan that tadi termasuk yang tidak boleh. Jangan pilih yang diawali dengan that. Oke, maka jawaban yang D ini salah. Tinggal B atau C. Bedanya apa? Aktif atau pasif. Kalau yang B ini artinya yang dibangun, sedangkan kalau yang C ini artinya yang membangun. Mana yang paling pas? Gedung yang apa deh? Gedung yang membangun atau yang dibangun? Yang dibangun ya kan? Jadi jawaban yang paling pas adalah bola. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang kedua. Misalkan the book titik-titik will be published soon. Oke, kita buat pilihan yang A. One of my
favorite books. Pilihan B, is one of my favorite books. Pilihan C, that is my favorite books. Atau yang D, which one of my favorite books. Baik, ini apositif nggak ini bang? Nah kita tengok deh cirinya. Diawali dengan subjek, lalu ada koma, lalu setelah koma diikuti dengan predikat. Ini tanda-tanda apositif. Yang nggak boleh tadi apa salah satunya dek? Tidak boleh diawali dengan to be. Maka jawaban yang salah yang mana? Salah satunya yang B. Ini diawali to be. Salah ya. Oke. Terus tidak boleh apa lagi tadi? Tidak boleh diawali dengan that. Nah, ada nggak yang diawali dengan that tadi jawabannya? Ada, yang C. Jadi jawaban C ini juga salah. Dah. Lalu boleh nggak pakai which? Boleh. Tapi tengok deh. Setelah which itu wajib salah satu dari ini. Nah, di soal kita tadi setelah which apa? Di soal tadi setelah which ada one of ini kata benda. Boleh nggak which diikuti benda? Nggak ada cerita ya kan? Jadi jawaban yang C yang D ini salah juga. Salahnya di sini tidak ada predikatnya. Harusnya di sini ada predikat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ayam. Ya. Oke.